Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Fisikal Lasara dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Di video ini saya akan membahas tentang teori komunikasi yang dihubungkan dengan kasus COVID-19. Pertama, teori komunikasi intrapersonal. Teori pengurangan ketidakpastian menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara orang asing yang terlibat dalam pembicaraan satu sama lain untuk pertama kali. Dalam kasus COVID-19 ini, pada awalnya masyarakat sekitar mengira ini hal yang kecil karena tingkat kematian yang sedikit dibanding orang yang terjangkit virus. Dan ketika virus ini dinyatakan pandemik, orang-orang mulai takut. Memang tingkat kematian yang sedikit, tapi penyebaran yang berbahaya. Jadi kita harus berhati-hati dengan virus ini. Teori penetrasi sosial menjelaskan proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari yang superficial menjadi lebih intim atau dekat. Contoh kasusnya yaitu Wali Kota Bogor yang terang-terangan menyatakan di sosial media bahwa dia terkena virus sewaktu kunjungan ke luar negeri dan diperiksa ternyata benar dan gejala awalnya itu batuk. Wali Kota Bogor pun menghimbau kepada masyarakat agar menjaga kesehatan dan hindari kerumunan masyarakat. Teori pertukaran sosial. Teori ini berpendapat tentang semua orang yang menilai hubungan mereka dengan melihat pengorbanan dan penghargaan. Contohnya yaitu semua anggota medis yaitu dokter dan suster rela berkorban untuk pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini. Teori dialektika relasional. Teori ini menyatakan bahwa hidup berhubungan dicirikan oleh ketegangan yang berkelanjutan antara impuls yang kontradiktif. Contohnya yaitu pasien yang mengamuk karena tidak terima dikarantina atau diisolasi di rumah sakit dan tidak dapat dipulangkan hingga virus ini berakhir. Jadi pasien diberikan keringanan diisolasi di rumah tapi dalam pantauan tim medis. Teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini menjelaskan isu-isu keseharian yang di dalamnya terkait konflik antara privasi dan keterbukaan. Di dalam kasus COVID-19 ini, masih banyak pasien yang positif dirahasiakan, yang seharusnya virus ini tidak boleh dirahasiakan dan harus terbuka agar segera dikarantina. Kedua, teori komunikasi kelompok. Teori pemikiran kelompok atau groupthink. Teori ini membantu kita dalam hal memahami sifat dasar dari mengambil keputusan di dalam kelompok kecil. Teori ini didefinisikan sebagai salah satu cara perimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka dalam kesepakatan melalui motivasi dalam menilai tindakan yang ada. Contohnya yaitu masyarakat sekitar yang banyak berjemur ketika pagi hari. Hal ini dimaksudkan untuk memberi tubuh kekebalan karena virus ini akan mati saat terkena suhu dan zat panas. Juga yang sekarang diketahui bahwa ojek online yang seharusnya hanya untuk menerima dan memesan barang, bukan untuk mengangkut penumpang. Teori penstrukturan adaptif. Teori ini dimaksudkan dalam struktur dan aturan yang diciptakan dalam membatasi sikap dan perilaku kita. Dan aturan yang dimana kita juga harus mampu memahami dan berinteraksi dalam lingkungan sosial. Dalam hal COVID-19 ini, pemerintah yang mengadakan hal social distancing yang dimana ada jarak antar masyarakat, minimal dengan jarak 5 meter. Dan sekarang juga sudah diterapkan dengan sistem PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Sistem ini diterapkan dikarenakan masyarakat Indonesia yang sering kepala batu dengan peraturan yang ada dan sistem ini jika dilanggar akan terkena denda. Ketiga, teori komunikasi organisasi. Teori budaya komunikasi. Teori ini ditunjukkan untuk memahami kehidupan organisasi dengan menggunakan berbagai lensa budaya. Di dalam hal COVID-19 ini, yang awalnya dianggap virus yang biasa saja dan hanya terkena di satu tempat. Juga yang terkena kematian hanya sedikit. Tetapi pemerintah di Indonesia mulai menyatakan pada awal bulan Maret bahwa Indonesia juga terkena virus ini dan mulai tersebar ke negara lain dan memulai pandemik. Hal ini membuat orang di berbagai negara ketakutan. Teori informasi organisasi. Teori ini menggambarkan proses di mana organisasi mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang ada yang mereka kumpulkan dan diterima. Pada kasus COVID-19 ini, informasi yang kita terima sangat cepat tentang negara yang terbanyak terkena virus, banyaknya orang yang terkena, dan TV pun mulai menyiarkan berita tentang COVID-19 ini setiap hari. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.